Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Sukma Kids dalam membahas tentang tes kemampuan akademik pada materi matematika tingkat SD. Soal-soal yang dibahas pada saat ini ialah soal-soal khas dari Pusmendik dari nomor 1 sampai 10. Dalam video ini akan membahas pada video part 1 ya. Akan ada video lanjutan dari soal-soal khas Pusmendik. Baiklah, kita akan mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita mulai di nomor 1. Nah, ini anak-anak kita bertemu dengan soal-soal operasi campuran ya. Terdapat persen, terus ada angka bilangan asli, kemudian desimal, kemudian ada pecahan biasa. Baiklah, kita mulai mengerjakan dengan cara menyamakan yang campuran ini menjadi satu jenis. Nah, dalam hal ini, untuk soal ini kita akan samakan menjadi pecahan biasa semua ya. 120 per 100. Lalu kurangi 3, kita jadikan 3 per 1. Lalu 2 menjadi 2 per 1. Lalu 0,75 adalah pecahan istimewa. 0,75 sama dengan 3 per 4. Nah, selanjutnya kita untuk mengetahui pecahan istimewa itu perlu latihan banyak soal ya. Lama-lama akan mengetahui anak-anak ya, seperti 0,5 sama dengan 1 per 2 ya. Lanjut ya. Plus 2 per 3. Kalau sudah seperti ini, sepertinya 120 per 100 ini perlu kita sederhanakan ya. Karena termasuk pecahan yang sangat besar di antara mereka ya. Jadi kita kecilkan lagi. Untuk mengecilkannya atau menyederhanakannya, kita bisa mencoretnya terlebih dahulu. Ini ada 01, ada 01. Jadi 12 per 10 ya. Nah, kita bisa sederhanakan lagi. 12 bagi 2 sama 10 bagi 2. 12 bagi 2 hasilnya 6, 10 bagi 2 hasilnya 5. Baiklah, kalau sudah seperti ini, kita bisa taruh menjadi pecahan yang utuh ya. 120 menjadi 6 per 5. Kita rapikan lagi ya. 6 per 5. 3 per 1. 2 per 1. 3, maaf, kita baguskan lagi. 3 per 4 tambah 2 per 3. Baiklah, kalau sudah seperti ini, langkahnya kita akan mengurung bagian operasi perkalian. Sudah seperti ini, kita akan coret 2 dan 4, karena 4 bagi 2 bisa ya. 4 bagi 2 hasilnya 2. Tersisa 3 per 2. Kita tulis lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah menjadi pecahan yang bisa kita hitung, kita akan mencari KPK dari 5, dari 1, 2, dan 3, karena gunanya untuk menyamakan penyebut ya. Lalu kita hitung, ini 2, 5, 1, ini 1, ini 3 ya, seperti biasa ya. Lalu kita hitung lagi, ini menjadi 3, 5, 1, 1, bisa ya, 1. Sekarang giliran 5. Jadi KPK-nya adalah 2 kali 3, 6, 6 kali 5, 30. Jadi KPK-nya adalah 30.
Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa hitung. 30 bagi 5 hasilnya 6. 6 kali 6 hasilnya 36. 30 bagi 1 hasilnya 30. 30 kali 3 hasilnya 90. Sekarang 30 bagi 2 hasilnya 15. 15 kali 3 hasilnya 45. Sekarang 30 bagi 3 hasilnya 10. 10 kali 2 hasilnya 20. Baiklah, kalau sudah seperti ini, kita bisa menghitung yang bagian atas ya. Kira-kira berapa ya? 36 dikurang 90. Kalau 36 kurang 90 tidak bisa ya. Jadi kita balik 90 yang di atas. 36-nya di bawah. 0 kurang 6 hasilnya tidak bisa. Jadi kita minjam sama tetangganya. Jadi ini menjadi 8 ya. Ini jadi 10. 10 kurang 6 hasilnya 4. 8 kurang 3 hasilnya 5. 54. Jangan lupa kalau kita membalik angka yang sesungguhnya, aturannya kan yang sesungguhnya 36 kurang 90. Tapi karena ini kita balik, jadi berlaku sistem minus. Jadi hasilnya minus 54. Baiklah, sampai di sini kita akan menjumlahkan ya. Menjumlahkan dengan 45. 45 di sini adalah positif ya. Lalu kita jumlahkan. 45 ini akan 54 ini akan kita bayarkan ke 45. Berarti kita kurangkan ya. Kita kurangkan walaupun ini sistem penjumlahan. Karena logikanya anak-anak, logikanya adalah hutang 54 itu dibayarkan 45. Jadi kita otomatis mengurangkan hutang ya. Baiklah, 4 kurang 5 nggak bisa, jadi ini kita coret. Ini jadi 14, ini jadi 4. 14 kurang 5 hasilnya 9. 4 kurang 4 habis. Jadi ini, tapi ini minus ya tadinya ya. Nah, pertanyaannya tadi kan minusnya 54 nih, dibayarin 45. Jawabannya lunas gak hutangnya? Belum ya, jadi ini jawabannya minus 9. Lanjut kita hitung lagi dengan plus 20. Sekarang hutang 9 itu kita akan bayarkan dengan 20. Jadi 20-nya kita punya, kita bayarkan 9, kita kurangin lagi ya. Walaupun itu operasi penjumlahan. Nah, ini jadi 10 karena minjam ya, ini jadi 1. 10 kurang 9 hasilnya 1, satunya turun. Jadi jawabannya adalah 11/30. Nah, jawabannya apa? Ini ya, A ya. Nah, sampai sini anak-anak sudah paham ya. Baiklah, kita lanjut mengerjakan nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini kita akan bahas secara intensif ya, apa yang menjadi cerita dalam soal ini. Menjelang tahun ajaran baru, toko buku ceria memberikan diskon 10% untuk semua jenis buku. Pengenalan harga buku gambar adalah setengah dari harga buku komik. Harga buku tulis adalah 0,75 kali harga buku komik. Diketahui harga buku komik adalah 24.000. Nih, jadi dia pertanyaannya adalah harga buku gambar dan buku tulis setelah dikenakan diskon. Jadi dia bayar berapa setelah dia kena diskon ya. Nah, untuk soal seperti ini yang diketahui adalah apa? Ya, buku komik. Jelas ya, di sini harganya udah diketahui. Jadi yang tidak diketahui adalah buku gambar karena masih memberikan clue ya, memberikan semacam ciri-ciri apa maksudnya.
clue-nya ya. Coba kita kerjakan untuk mengetahui harga buku gambar. Buku gambar. Berapa ya harga buku gambarnya? Setengah dari harga buku komik. Artinya setengah kali buku komiknya 24.000 ya. Nah, untuk menghitung ini kita cukup abaikan sebentar ya. Untuk 20 ribunya kita abaikan. Kita fokus ke 24 dengan 2. 24 bagi 2 hasilnya 12. Jadi jawabannya 12.000 ya. Nolnya kita tinggal taruh ya. Lanjut anak-anak. Sekarang kita mengerjakan mengetahui buku tulis harganya berapa ya. Buku tulis. Nah, buku tulis ini clue-nya adalah 0,75 kali harga buku komik. Nah, ini pecahan istimewa lagi. 0,75 tadi berapa? 3/4. 0,75 itu sama dengan 3/4 ya. Terus kita kalikan berapa? Kita kalikan dengan 24.000 ya. Karena 0,75 dari buku komik. Kita hitung lagi. 24 bagi 4 hasilnya berapa? 6. 6 kali 4 kan 24 ya. Sekarang kita kaliin. 3 kali 6, 18. Jadi 18.000 ya. Kalau sudah seperti ini kita sudah mengetahui. Sekarang kita tebak diskon ya. Nih ceritanya kan toko buku ceria itu memberikan diskon 10%. Baiklah, kalau buku gambar berapa ya diskonnya buku gambar? Diskon buku gambar. Diskonnya 10%, berarti 10/100 kali. Nah, harganya tadi 12.000. Baiklah, kita hitung ya. Ini kita coret nolnya di bawah 2. Sekarang kita coret nolnya di atas 2. Jadi bersisa 12-nya taruh 1, 2. Wah, nolnya 2. Jadi diskonnya 1.200. Nah, sekarang kita kerjakan diskonnya buku gambar ya. Bukan buku gambar, buku tulis. Gambar udah selesai. Diskon buku tulis 10% juga ya. Kali 18.000. Sama seperti tadi, 0 di bawah ada 2, 0 di atas ada 2. Jadi 18 ditaruh, ada 2 lagi nolnya. Jadi 1.800 diskonnya. Nah, sekarang kita bayar ya. Dia beli harga buku gambar dan buku tulis. Nah, ini yang total yang mau dibayarkan. Nah, ini kita bayar buku gambar dulu. Buku gambar ditambah buku tulis. Nah, buku gambar harga aslinya 12.000. Diskonnya 1.200. Sekarang buku tulis. Harga buku tulis 18.000. Diskonnya dikurang ya 1.800. Nah, sekarang kita hitung 12.000 dikurang 1.200 berapa? Ayo, biar nggak keliru kita hitung ya anak-anak. 12.000 dikurang 1.200. Harus sejajar seperti ini ya, jangan sampai tidak sejajar, nanti bisa salah menghitungnya. 0 turun, 0 turun, ini menjadi 8 ya, karena ini jadi 10 ya. 10 kurang 2 kan 8. Ini tadi udah diminjemin jadi 1. Ini 1 kurang 1 0, satunya turun. Jadi jawabannya 10.800.
Kita akan lanjut kerjakan. 18.000 ya sekarang. 18.000 dikurang 1.800. 0 turun, ini jadi 2 ya. Ini tadi jadi 10 karena minjam, ini jadi 7. 7 kurang 1, 6. Ini 1 turun, jadi 16.200. Sekarang kita bisa hitung ya. 16.200 ditambah 10.800 ya, karena ini mau dibayarin. 0 0 ini 0 0 2 tambah 8 kan 10 ya, ini jadi 7, ini jadi 2, jadi jawabannya 27.000. Ya, begitu caranya. Sudah paham ya? Kita lanjut mengerjakan nomor 3. Baiklah anak-anak, di sini soalnya Pak Bondan, seorang penjual susu kedelai. Suatu hari Pak Bondan memproduksi susu kedelai sebanyak 7 wadah yang masing-masing berisi 1/4 liter susu kedelai. Seluruh hasil produksi tersebut akan dituangkan ke dalam 50 botol besar dengan isi yang sama banyak dan ke dalam 15 botol kecil dengan isi setiap botolnya adalah setengah botol besar. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Untuk soal seperti ini, sepertinya kita harus menghitung semua yang diproduksi sama Pak Bondan terlebih dahulu ya. Ini ada 7 wadah. Nah, 7 wadah itu berisi masing-masing ini ya. Berarti kita harus apa? Berarti kita harus mengalihkan ya, karena 7 wadah itu masing-masing berisi 1/4. Jadi 7 dikali 6, 1/4. Kalau seperti ini kita akan bentuk menjadi pecahan biasa semua, 7/1 ya. Ini kita jadikan pecahan biasa, 4. 6 kali 4, 24. 24 tambah 1, 25. Lanjut, kita kalikan. 25 kali 7. 5 kali 7, 35. 2 kali 7, 14. 14 tambah 3, 17. 175. Per 4. Nah, ini kita bagikan ya. Bisa nggak ya? 175 dibagi 4. 4 kali berapa? 4 kali 3 ya. 4 kali 4 yang lebih dekat ya. 16, ini 1, 5. 4 kali 3 ya. Nggak bisa berarti ya. Berarti nanti menjadi pecahan campuran. Nah, jadi jawabannya oh iya, merah ya. 43 3/4 ya. Jadi itu untuk seluruh susu kedelai yang diproduksi ya. Nah, seluruh hasil produksi itu akan dituangkan ke dalam 50 botol. 50 botol besar dengan isi yang sama banyak. Dan ke dalam 15 botol kecil dengan isi setiap botolnya adalah setengah botol besar. Nah, anak-anak, untuk soal seperti ini kita agak rumit ya, karena ini kita ibaratkan 50 botol besar itu dengan isi yang sama banyak dan 15 botol kecil dengan isi setiap botolnya adalah setengahnya botol besar. Jadi kita ibaratkan yang tidak diketahui itu menjadi X ya. Misal ya.
Nah, misal ya, ini kan yang tidak diketahui. Nah, kalau satu botol sama dengan X. Kalau setengah botol berarti gimana? Kalau satu botolnya X berarti setengah botol X per 2 ya. Nah, kalau udah seperti ini, nah diketahui untuk per satu botolnya yang besar ini, yang botol besar itu satu ya, satu botol sistemnya. Berarti 50X. Kalau yang botol kecil, maka 15X per 2. Nah, seperti itu ya. Nah, atau bisa juga dengan 15X per 2. Kalau sudah seperti ini, sudah dapat perumpamaan, bahwasanya akan dituangkan ke dalam satu botol yang penuh ya, yang besar ini, yang kecil ini. Kemudian untuk mengetahui jumlah ini akan kita alirkan ke dalam botol-botol tersebut, maka botol-botol tersebut karena terdiri dari botol besar dan juga botol kecil, maka kita akan jumlahkan terlebih dahulu botol-botolnya ya. Nah, botol besarnya adalah 50X ditambah 15X per 2. Nah, sudah. Sekarang kita hitung terlebih dahulu ya. 2 otomatis menjadi penyebutnya ya. Nah, sekarang ini anggap saja 1 ya. Sekarang 2 bagi 1 hasilnya 2. 2 kali 50 hasilnya 100. 100X. Ditambah, sekarang ini ya, 2 bagi 2 hasilnya 1. 1 kali 15 hasilnya 15. 15X. Kalau sudah seperti ini, kita lanjutkan menghitung jumlahnya ya. 100 ditambah 15, 115 X. Nah, ini dia ya. Yang botol-botol itu seperti 115X per 2. Artinya, kalau seperti ini kita airnya tadi, air susu kedelai tadi akan kita pindahkan ke dalam 115X per 2 ini. Jadi kita bisa buat rumus seperti ini ya. 175 ya, karena kita ambil 175 yang setara pecahan biasa ya. Kali ini kan pecahan campuran. Sama dengan ini, kita sama dengan yang 115. Karena air ini sama botol ini sama. Kita akan pindahkan ke dalam ini, kita pindahkan ke sini ya, gitu maksudnya ya. Nah, sekarang kita hitung bagaimana cara menghitungnya. Nah, anak-anak, untuk menghitung seperti ini, kita akan kita samakan ya. Kita setarakan, karena ini kan sama dengan ya. Jadi ini 2 ke 4 itu kayaknya bisa ya setara ya. Dari 2 ke 4 itu adalah kali 2. Nah, jadi otomatis ini kita kalikan 2 juga. Jadi hasilnya 2 kali 2 kan 4 ya. Maksudnya apa? Kita merubah yang 115X ini per 2 ini kita jadikan apa ya? Karena kita akan setarakan ya. 2 kali 2 hasilnya 4. Sekarang 115 kali 2 hasilnya berapa? 230. 230X. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, yang ini kita lupakan ya, udah berganti. Karena sudah menjadi 230X per 4. Sudah sama-sama 4 ya.
Karena sudah sama-sama 4, berarti kita bisa hitung X-nya berapa ya. Jadi gini, 175 sama dengan 230X. Nah, karena kita mau mencari nilai X, jadi kita tinggalkan X-nya sendirian. 230-nya pindah ruas ya. Karena pindah ruas, jadi dia menjadi pembagian. Nah, kita cari 175 per 230. 230 ini, nah yang pecahan ini, kita akan sederhanakan ya. Kalau disederhanakan, menjadi apa? Nah, untuk menghitung ini, kita bisa coba bagikan dengan 5 semua ya, sepertinya bisa. 175 dibagi 5, 230 bagi 5 ya. Kita hitung. 175 dibagi 5. 5 kali 3 ya. Ini menjadi 2. Jadi ini 5 ya. Jadi jawabannya 35. Sekarang 230 ya. 230 dibagi 5. 5 kali 4, 20 ya. Ini 30. Ini 6 ya. Nah, jadi hasilnya 35 per 46. Itu ya. Jadi setiap botol besar berisi 35 per 46. Nah, ngomong-ngomong, ini ada pernyataan ya. Pada hari itu Pak Bondan memproduksi 43,3/4 liter. Benar ya? Jadi jawabannya benar. Nah, ini setiap botol besar berisi susu kedelai sebanyak 35/46 liter. Benar ya? Sekarang kita mencari total susu kedelai yang dikemas dalam botol kecil. Nah, untuk yang ini yang kita ketahui ya, bahwasanya kalau botol besar 35/46 ya. Karena ini kita ketahui tadi kalau dia botol kecil dia setengahnya, berarti kita hitung terlebih dahulu setengah dikali 35/46. Hasilnya 1 kali 35 hasilnya 35, 2 kali 46 hasilnya 92. Kalau sudah seperti ini, kita sudah tahu ya kalau satu botol kecil 35/92. Nah, kalau ini total, ini kan bertanya total ya. Jadi total susu kedelai yang dikemas dalam botol kecil ini kan 15 ya. 15. Jadi 15 per 1 kali 35/92. Kita hitung ya. 15 kali 35 hasilnya berapa? 35 kali 15 ya. Baiklah, kita hitung. 5 kali 5, 25 ya. 3 kali 5, 15, sama 2, 17. Sekarang kita hitung, kita taruh 5 kali 1, 5, ini 3. 5, 7 tambah 5, 12. 3 tambah 2, 5. Jadi hasilnya 525. 525/92. Nah, ini 46 ya, jadi jawabannya salah. Seperti itu ya cara menjawabnya ya. Baiklah, untuk soal nomor 4 ini kita akan baca ya. Mai bermain ular tangga menggunakan sebuah dadu. Diketahui bahwa jumlah titik pada setiap dua sisi berlawanan pada dadu adalah sama. Pada saat giliran Mai bermain, Mai melempar dadunya. Berikut adalah dadu hasil lemparan Mai. Ini ya dadunya ya. Pada dadu tersebut banyak titik yang ada di sisi bawah adalah, nih kita lihat, soalnya simpel banget ya. Kita lihat yang bagian bawahnya saja, 1, 2, 3. Jadi
titik yang ada di sisi bawah adalah 3 ya. Seperti itu saja cara menjawab soal nomor 4. Kita lanjut soal nomor 5. Setiap bulan Ramadan, SD Harapan mengadakan bakti sosial. Mereka membagi sembako yang berisi 3 kilo beras, 2 bungkus gula pasir dengan berat masing-masing kemasan 5 heksagram, dan 5 bungkus mie instan dengan berat per bungkus 85 gram. Pilih pernyataan yang benar sesuai dengan informasi tersebut. Nah ini ya, kita akan hitung ya. Ini kita cari tahu apakah benar total berat seluruh isi paket adalah itu. Berarti kita mencari total seluruh ya. Dia dalam bentuk gram ya. Berarti kita akan jumlahkan seluruhnya dalam bentuk gram. Beras, ada beras 3 kilo ya. Terus 2 bungkus gula pasir dengan berat masing-masing 5 heksagram. Kalau 1 heksagram sama dengan berapa gram ya? Itu ya. Kalau soal seperti ini heksagram ke gram itu turun 2 kali ya. Berarti kita kalikan 100. Jadi 1 heksagram sama dengan 100 gram. Dia punya 2 bungkus gula pasir. Masing-masing dia beratnya 5 heksagram, berarti semuanya ada 10 heksagram ya, karena dia ada 2 gulanya ya, karena ini 2 jadi 10. Kalau 1 tadi 5 ya, jadi 10 ke gram, 10 kali 100 jawabannya 10.000 ya, 1000 gram. Jadi ini gula ya. Tadi 3 kilogram kita jadikan gram. 1 kilo sama dengan berapa gram? 1000. Kalau 3 kilo 3000 ya. Ini 1000. Nah, mie instannya 85 gram. Nah, untuk soal seperti ini tadi, mie-nya jangan lupa, mie-nya adalah 5 ya. 5 bungkus mie instan. Berarti kalau 5, karena mie-nya adalah 5, kalau 1 bungkusnya 85, jadi 85 dikali 5. 5 kali 5, 25. 8 kali 5, 40, tambah 2, 42. 425. Sekarang kita jumlahkan semuanya ya. 3000 tambah 1000, 4000. 4.425 gram. Jawabannya adalah betul ya. Sekarang kita lanjut statement selanjutnya ya. Berat mie instan dalam paket tersebut 0,5. Benar nggak? Nah, mie instannya adalah 425 ya. Kecuali dia 500. Kalau 500 oke bisa ya. 0,5 kg. Tapi ini adalah 425. Jadi bukan 0,5 tapi 0,425. Sebenarnya salah. Terus 1 kemasan gula pasir lebih berat dibandingkan seluruh mie instan. 1 kemasan gula pasir. Nah, gulanya tadi ada 2 ya. Kalau dia mau kita setarakan dari gram, dia 500 ya. Karena kalau 2 kan 1000, kalau 1 kemasan 500. 1 kemasan gula pasir lebih berat. Oke, lebih berat ya dibanding ini ya. Jadi jawabannya betul ya. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada tentang penyajian data ya. SD Harapan baru saja meresmikan ruang perpustakaan untuk siswa. Bu Anita sedang meminta banyak siswa yang berkunjung ke perpustakaan pada 5 hari pertama sejak diresmikan.
Diagram berikut menggambarkan data. Nah, kita lihat nih pernyataan ini benar apa salah ya. Banyak siswa mengunjungi perpustakaan pada hari Senin, hanya 3/4 dari pengunjung hari Rabu. Nah, ini hari Rabu. Nah, di hari Senin itu apakah benar 3/4-nya dari hari Rabu? Kalau melihat seperti ini, 3/4, ini hari Rabunya adalah 20 ya. Hari Rabunya 20. Jadi kita, apakah benar 3/4-nya? Jadi kita kalikan. 20 dari 3/4 itu berapa? 20 bagi 4, 5. 5 kali 3, 15. Jadi 15. Jadi kalau melihat 15 itu adalah 3/4-nya dari 20. Oh, benar? Iya, benar ya. Jadi jawabannya benar. Selanjutnya, jumlah siswa pengunjung perpustakaan mulai dari hari Senin hingga hari Jumat adalah 100. Benar nggak? Kita jumlahkan semua berarti. Senin 15. Hari Selasa 2. Berapa ini? Belum jelas ya. Hari Rabu 20. Hari Kamis kan ya. Hari ini, hari Rabu sama Jumat sama ya, 20. Nah, untuk memperkirakan berapa pengunjung di hari Selasa, ini di pertengahan tapi nggak terlalu pertengahan ya. Hampir mendekati 20. Tapi tidak terlalu mendekati juga, berarti kemungkinan ini ada di angka 18. Nah, kalau ini dia hampir sekali mendekati 25 tapi belum nyampe 25. Kemungkinan ini 24. Jadi kita jumlahkan semuanya ya. 15 tambah 18. 5 tambah 8. 12. 32. Sekarang tambahin 20. 2, 3 tambah 2, 5. Tambahin 24. 4 tambah 2, 6. 5 tambah 2, 7. Tambahin 20. 6. 7 tambah 2, 9. 96 ya. Tidak sampai 100. Jadi jawabannya adalah salah ya. Baiklah, kita hitung. Kita jumlahkan ya. 5 tambah 8, 13. Ini 3. Terus ditambah 20. 3 tambah 5. 5 ya. Sekarang tambahin 24 ya. Ini 7, ini 7. Sekarang tambahin 20. Ini 7, ini 9. Nggak nyampe, jadi jawabannya salah. Kemudian ada pernyataan lagi. Perbedaan banyak pengunjung harian dengan hari sebelumnya tidak lebih dari 5 orang. Ini 15 ke 8 tambah 3. 18 ke 20 tambah 2. 20 ke 4, 24 tambah 4. Ini berkurang. Benar ya. Lanjut soal nomor 7. SD Mutiara mengadakan program Pekan Literasi. Selama Pekan Literasi, para siswa ditugaskan untuk mencatat jumlah buku yang mereka baca di rumah. Rina, Dika, dan Siti mencatat buku yang mereka baca dalam bentuk piktogram seperti pada gambar berikut.
Nah, ini kita centang benar atau salah ya dari pernyataan-pernyataan ini. Rina membaca 10 buku. Benar nggak Rina membaca 10 buku? Nah, ini ada gambar bukunya ini ya. Ini mewakili 2 buku. Jadi kalau satunya mewakili 2 buku berarti ini 2. Terus tambah 2, 4. Tambah 2 lagi 6. Tambah 2 lagi 8. Tambah 2 lagi 10. Jadi tinggal dikaliin aja ya kalau cara gampangnya. 2 kali 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Jadi 2 kali 5, 10. Jadi jawabannya benar ya. Lanjut lagi, pernyataan selanjutnya. Dika membaca buku lebih sedikit dari Rina. Sudah terlihat ya, di sini bukunya lebih dikit dari Rina. Berarti betul ya. Benar. Siti membaca 3 buku. Apakah benar 3 buku? Salah ya, karena ini mewakili 2. Karena ini ada 3 buku. Jadi ini karena satunya mewakili 2, berarti 3 kali 2. 6. Jadi bukan 3 ya bukunya, jangan terkecoh ya. Karena satunya itu mewakili 2 ya. Jadi kalau satunya mewakili 2, jadi buku yang dibaca Siti adalah 6. Jadi jawabannya salah. Oke, sudah paham ya? Kita lanjut soal nomor 8. Pak Bakri mempunyai lahan seluas 3,5 hektar. Pada lahan tersebut, 1/5 bagiannya akan ditanami cabai merah. 1/3 bagiannya akan ditanami tomat, dan sisanya akan ditanami daun bawang. Menanam luas lahan yang akan ditanami tomat dan daun bawang berapa? Jadi, ini dijumlahkan ya. Karena pertanyaannya, luas lahan yang akan ditanami tomat dan daun bawang. Tomatnya berapa, daun bawangnya berapa. Nah, karena jadi kita harus hitung dulu. Untuk cabai merah, berapa lahan yang dibutuhkan. Karena cabai merah adalah 1/5-nya dari yang lahannya Pak Bakri. Lahannya Pak Bakri kan ada 3,5 hektar. Jadi kita kalikan ya. 1/5 dikali 3,5. Nah, kalau sudah ada koma-komaan, kita bisa pakai cara kita simpan dulu komanya, kita fokus ke angka 35. 35 dibagi 5 berapa? 35 dibagi 5 hasilnya 7. Karena ini adalah koma, otomatis ada satu angka di belakang koma, jadi 0,7 hasilnya ya. Jadi 1 kali 0,7 ya tetap 0,7. Nah, jadi untuk tanaman cabai merah adalah 0,7 hektar. Kita lanjut mengerjakan daun bawang ya. Kalau daun bawangnya, daun bawangnya belum diketahui. Yang diketahui adalah tomat. Tomatnya 1/3. 1/3 dari 3,5 ya. Kayak tadi ya. 3,5 dibagi 3 berapa? Tidak bisa ya, berarti hasilnya komaan juga ya. Coba kita bagikan 35 bagi 3. 1, ini 3. 5 itu 1 ya, ini 3. Terus ini 2 ya. Koma berapa? Koma 6. Ini karena kasih bantuan 0 ya. Kenapa 6? Karena 3 kali 6 18. Berarti 11,666 ya.
11,6. Tunggu dulu. Ini kan tadi 35 ya, karena 3,5 aslinya. Jadi komanya maju. Oke. Komanya maju seperti ini. Jadi 1,16 ya. Seperti itu ya. Jadi 1,16 hektar untuk tomat. Lalu pertanyaan sisanya ialah daun bawang. Jadi kita hitung dulu. Totalnya kan ada. Untuk mencari daun bawang, totalnya ada 3,5 kan. Karena cabai merahnya 0,7, berarti kita kurangin. 5 kurang 7 nggak bisa, jadi kita pinjam ya. Ini 15, ini jadi 2. 15 kurang 7 hasilnya 8. 2-nya turun. Jadi 2,8. Kita lanjut kurangin dengan 1,16 ya. Ini 0. Kita kurangkan ya. 0 kurang 6 nggak bisa, jadi kita pinjam. 0-nya jadi 10. Ini jadi 7 ya. 10 kurang 6, 4. 7 kurang 1, 6. Tujuh kurang 1, 6. 2 kurang 1, 1. Jadi 1,64 untuk daun bawangnya ya. Jadi karena daun bawangnya 1,64, yang ditanya adalah daun bawang dan tomat. Jadi kita jumlahkan ya. 1,6. 1,64 ditambah 1,16. 4 tambah 6, 10. 7 tambah 1, 8. 1 tambah 1, 2. Jadi totalnya 2,8. Baiklah, kita lanjut ke soal nomor 9. Sebuah bak berbentuk kubus memiliki volume sebesar 9 meter kubik. Bak tersebut akan diubah menjadi sebuah balok dengan panjang 2 kali dari ukuran bak sebelumnya, lebarnya setengah dari ukuran bak sebelumnya, dan tingginya sama dengan ukuran bak sebelumnya. Volume dari bak yang baru adalah. Nah, jadi untuk soal seperti ini kita akan menuliskan terlebih dahulu ya. Kita ketahui ada kubus ya. Bak sebelumnya itu berbentuk kubus ya. Nah, seperti kita tahu, volume untuk rumus volume kubus ialah volume kubus sisi kali sisi kali sisi. Nah, artinya apa? Sisi pangkat 3. Nah, sisi pangkat 3 ini kan sudah diketahui ya. Volumenya sebesar 9 meter kubik. Karena sudah diketahui, kita akan melanjut menganalogikan menjadi sebuah balok ya. Nah, bak yang kubus itu kita rubah menjadi balok. Kita rubah ya. Nah, aturan mainnya seperti ini. Di dalam balok ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Nah, ini rumus volume balok ya. Nah, untuk panjangnya, cluenya adalah 2 kali dari ukuran bak sebelumnya. Jadi, karena di bak sebelumnya memakai sisi, maka 2 kali S. Nah, untuk lebar,
clue-nya adalah setengah dari ukuran bak sebelumnya. Jadi setengah S. Setengah kali S ya. Kalau untuk tinggi dia sama dengan ukuran bak sebelumnya. Jadi sisi S saja ya. Nah, anak-anak, yang perlu kita ingat bahwasanya kita mencari volume dari bak yang baru. Jadi karena bak yang baru adalah balok, jadi kita gunakan rumus balok ya. Volume balok ialah panjang kali lebar kali tinggi. Untuk panjangnya adalah 2S ya, 2 kali S. Kita tulis 2S. Untuk lebarnya setengah S. Untuk tingginya S. Kalau sudah seperti ini ada kesamaan ya. S-nya 3 kali. Tuh 2, 3. Jadi kita bisa memisahkan. Misalnya ya di sini 2 kali setengah. Nah, jadi S-nya di luar ya, ada 3 ya, S pangkat 3. Ini kali. Nah, jadi kalau sudah seperti ini kita coret 2 sama 2, 2 bagi 2 habis ya. Jadi bersisa S pangkat 3. Nah, kalau sudah ketemu S pangkat 3 hasilnya, kebetulan S pangkat 3 adalah 9. Jadi jawabannya adalah 9 meter kubik. Seperti itu cara menjawabnya ya anak. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal nomor 10, Pak Bayu dan keluarganya tinggal di kota Yogyakarta dan berencana untuk berlibur ke Semarang. Pengetahuan jarak Yogyakarta ke Semarang ialah 140 km dan kecepatan rata-rata mobil Pak Bayu adalah 80 km per jam. Pak Bayu dan keluarga berangkat dari rumah pukul 6. Apabila di tengah perjalanan mereka berhenti selama 15 menit untuk membeli oleh-oleh, pukul berapakah Pak Bayu dan keluarga tiba di Semarang? Untuk soal seperti ini, dianalogikan bahwasanya kita harus mencari tahu berapa lama waktu sih yang diperlukan Pak Bayu dan keluarganya untuk pergi dari Yogyakarta ke Semarang. Nah ya, jadi kita pakai rumus waktu ya. Di rumus waktu ada T sama dengan jarak bagi kecepatan ya. Nah, untuk rumus ini kita bisa memasukkan datanya ya. Jadi ini mencari waktu ya. Jaraknya berapa? Jaraknya 140 km ya. Terus kecepatannya adalah 80. Jadi kita cari. Kita 14 bagi 8 tidak bisa ya. Jadi kita bisa sederhanakan. 14 bagi 2 sama 8 bagi 2 bisa ya. 14 bagi 2 hasilnya 7. 8 bagi 2 hasilnya 4. Kalau sudah seperti ini, kita bisa jadikan pecahan campuran ya. 1, ini menyebutnya 4 ya. 1 kali 4, 4. Sisa berapa? Untuk 7. Begini maksudnya ya. Dan 1 kali 4, 4. Untuk menuju 7, kita kurang berapa? Kurang 3. Jadi hasilnya 1/3/4. Jadi kalau sudah seperti ini, karena kita mencari waktu yang diperlukan, jadi 1/3/4 itu kita terjemahkan menjadi sebuah waktu ya. 1/3/4 itu sama dengan 1,75 ya. Perlu diingat 1,75 adalah dalam satuan jam ya. Nah, 1,75 itu artinya satunya 1 jam. Perlu diketahui satunya 1 jam.
Nah, 0,75-nya itu setara dengan berapa menit ya? Jadi kita hitung dengan 0,75 itu dengan 3/4 dikali 60 ya. Karena 1 jamnya kan 60 menit. 3 kali 6, 18. 0. Ini bagi 4. Berapa? 18 bagi 4. 180 bagi 4 ya. 4 kali 4, 16. Ini 8 kurang 6, 2, 0. Terus ini 5. Jawabannya 45. Jadi 40 menit. 45 menit maksudnya. Jadi artinya ini perjalanannya adalah 1 jam 45 menit. Nah, perlu diingat tadi ada waktu istirahat ya 15 menit. Jadi kita tambahin waktu 15 menit. 1 jamnya tetap 45 ditambah 15 karena setara ya menit sama menit. 45 ditambah 15 hasilnya 60. Jadi 1 jam tambah 60 menit. 60 menit sama dengan 1 jam ya. Jadi 1 jam tambah 1 jam hasilnya 2 jam. Jadi tadi berangkatnya pukul 6 ya. Kita tambahkan dengan 2 jam. Artinya tibanya di kota Semarang jam 8. Begitu ya. Nah, seperti itu ya anak-anak jawabannya. Baiklah anak-anak, sudah selesai pembahasan soal TKA kita dari soal nomor 1 sampai 10. Semoga kalian bisa mendapatkan nilai yang lebih baik dan terus semangat belajarnya ya. Jangan lupa berdoa. Terima kasih sudah menonton videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya di channel Sukma Kids. Bye.